Nabi mengajarkan kepada kita 3 amalan istimewa yang kalau kita bisa menghabiskan waktu malam dengan beribadah, habiskanlah dengan 3 amalan ini. Pertama, membaca Al-Quran di dalam sholat. Kalau kita tidak sanggup membaca Al-Quran di dalam sholat karena hafalan kita terbatas atau kita membuka Al-Quran tetapi tidak lancar, maka kita ikut menjadi makmum kepada orang yang bacaannya baik dan lancar dan kita mendengarkan bacaan dia di dalam sholat. Itu pahalanya insya Allah juga pahala yang istimewa. Kenapa? Karena yang menjadikan malam itu adalah malam yang mulia, sebagaimana namanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Padahal malam itu adalah malam yang sama dengan malam-malam yang lain, biasa aja. Kenapa dia menjadi mulia dan istimewa? Karena kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Apa yang Allah turunkan pada malam itu sehingga menjadikan malam itu istimewa dibandingkan malam-malam yang lain? Allah turunkan Al-Quran. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan pada malam itu, pantaskanlah diri kita untuk kemuliaan itu dengan Al-Quran. Jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa, sisa-sisa malam terakhir Ramadan ini kita habiskan di malam harinya dengan membaca 2 juz, 3 juz Al-Quran. Artinya kalau kita bacaannya lancar dan tertil, 1 juz itu butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Berarti kita habiskan 2 jam, 3 jam malam kita dengan Al-Quran. Dan kalau bisa, kecuali bagi perempuan yang haid, bacalah Al-Quran di dalam sholat. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat itu punya keistimewaan tersendiri. Seperti firman Allah di surat Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alaih warattilil Qur'an tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, tengah malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu sangat istimewa. Sholat adalah ibadah yang istimewa. Membaca Al-Quran adalah kemuliaan, dan ketika kita sujud adalah posisi paling dekat dengan Rabb kita. Apalagi yang kurang dari ibadah ini ketika digabung, dan itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Istimewa banget. Al-Quran, habiskan malam kita dengan Al-Quran. Udahlah, untuk sementara tinggalin dulu handphone. Untuk sementara tinggalin dulu list lagu-lagu favorit kita. Untuk sementara tinggalin dulu entertain. Kita fokus malam ini, tinggal beberapa malam doang. Kita fokus dengan ini, dengan Al-Quran, supaya kita bisa ngedapetin kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kedua, kata Nabi, banyakin doa. Di antara doa-doa yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau boleh juga kita tambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Minta maaf sebanyak-banyaknya dengan doa. Minta kepada Allah supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah suka dimintai maaf. Allah itu suka hambanya yang beristighfar dan meminta ampun kepadanya. Suka banget. Apalagi ketika kita memintanya pada malam Lailatul Qadar, berarti kita seperti orang yang meminta ampun, sujud untuk taubat lebih dari 100 tahun. Bagaimana mungkin Allah tidak memaafkan kita? Dan bukan hanya dimaafkan, ketika Allah mengampuni dosa hambanya yang meminta ampun, Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang yang bertaubat. Allah juga cinta kepada orang yang membersihkan diri dari dosa-dosa. Apalagi orang yang bertaubat selama 100 tahun. Orang yang berbuat dosa 100 tahun saja, lalu dia bertaubat, Allah cinta kepada dia. Gimana dengan orang yang bertaubat selama 100 tahun? Gimana cara bertaubat 100 tahun, Ustadz? Bertaubatlah pada malam Lailatul Qadar dengan doa-doa dan istighfar kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, amalan istimewa pada malam Lailatul Qadar itu adalah berdoa kepada Allah. Minta, karena Allah turun ke langit dunia disertai oleh banyak malaikat. Allah bertanya kepada kita, hal min dihajah? Ada yang butuh pertolonganku? Ada yang butuh jodoh, ada yang butuh rezeki, ada yang butuh keturunan, ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh kesehatan ketika dia sakit. Butuh apa? Hal min dihajah. Allah yang nanya sama kita. Dan mintalah kepada Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita berdoa meminta sesuatu,
bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita seperti orang yang berdoa selama 100 tahun tanpa henti. Nabi Zakaria meminta anak selama 50 tahun. Nabi Ibrahim meminta anak selama hampir 60 tahun. Mereka meminta anak dalam waktu yang lama, kemudian ketika Allah kabulkan dengan hadiah yang istimewa. Anaknya Ishak dan Ismail, anaknya Yahya alaihissalam. Sehingga kalau kita berdoa selama 100 tahun, kira-kira gimana Allah akan memperkenankan doa kita? Istimewa banget. Ya Allah, beri saya pasangan yang soleh soleha. Kalau yang perempuan minta yang soleh, laki-laki minta yang soleha. Karena kalau laki-laki minta yang soleh itu bahaya. Ya Allah, berikan saya pasangan yang soleha, berikan saya pasangan yang setia. Sekali kita berdoa kayak gitu dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita meminta itu seperti 100 tahun tanpa henti. Kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada kita yang meminta jodoh 100 tahun? Istimewa banget. Jadi 3 amalan itu. 1, Al-Quran, dia sebab kemuliaan dunia dan akhirat. 2, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berharap dan berdoalah kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Barakallahu fiik.